Belajar sedikit belajar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat adik-adik yang diberikan kesempatan untuk melihat video ini. Mas Eka doakan agar sehat selalu dan bisa belajar dengan nyaman, dengan aman, dan dengan tenang. Oke, kita hari ini akan membahas sebuah soal. Di kesempatan hari ini kita masih akan jelasin satu soal, yaitu soal tentang TPS kuantitatif dari tahun 2019. Konon katanya, ini kabarnya ini soal tahun 2019 TPS kuantitatif. Oke, kita langsung ke layar. Di layar sudah ada, tolong perhatikan di layar ya. Di layar sudah ada untuk membuat satu cangkir kopi diperlukan kopi 3 sendok. Nah, kopi 3 sendok. Terus krimer 2 sendok. Oke. Krimer 2 sendok. Oke ya, 2 sendok ya. Terus telah digunakan 5 kopi 5 sendok dan krimer A sendok untuk membuat beberapa cangkir kopi. Nah, cangkir kopi nggak tahu gitu. Nah, ini misalkan ini cangkir, terus ini kopi, terus ini krimer. Nah, di sini ini misalkan 1, terus ini 3, terus ini 2 butuhnya. Terus ini nggak tahu berapa. Terus ini 5. Terus ini A. Nah, gitu. Oke. Terus di sisi lain ada pertanyaan, manakah hubungan yang benar antara kuantitas, yang belum tahu artinya kuantitas. Kuantitas itu artinya jumlahnya. Nah, ini di sini ada kuantitas P dan kuantitas Q. Berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Nah, di sini masih akan tulis P itu 3A, Q itu adalah 10. Oke. Nah, untuk mencari lebih besar P atau lebih besar Q atau sama dengan itu kan kita harus tahu A-nya dulu ya, Dek ya. Kita harus tahu A-nya dulu. A-nya dulu ini berapa? Kalau dia tahu, berarti kalau dia itu ketemu, berarti kita bisa menentukan P sama Q itu lebih besar yang mana. Nah, untuk mencari A, untuk mencari nilai A ini, nah, kita harus ke sini. Nah, ke sini. Perbandingan sebelumnya itu bilang kalau bikin secangkir kopi itu butuh 3 sendok kopi sama 2 sendok krimer. Terus dibuat X cangkir kopi, nggak tahu berapa. Terus kopinya itu 5 sendok, terus krimernya 2 sendok. Nah, kita kan mau mencari A. Walaupun sebenarnya di sini juga ada X ya, tapi gini, untuk menentukan sebuah perbandingan, nah, perbandingan kita pakai yang di atasnya, cukup pakai yang di atasnya ini, yang 3 sama 2 ini. 1 juga diperhatikan, tapi tidak terlalu ya. Nah, kenapa? Karena kita hubungannya dengan ini, kopi sama krimer. Oke, kita fokus ke ini 3 sama 2. Untuk ini, kalau misalkan secangkir kopi itu 3 kopi dan 2 krimer, otomatis kalau misalkan kita mau membuat sebuah kopi atau beberapa kopi, krimernya jangan banyak-banyak atau jangan melebihi, jangan sama atau jangan melebihi dari kopinya, gitu ya. Berarti di sini itu A itu ada intervalnya berapa? Otomatis lebih dari 2 ya. Kenapa kok lebih dari 2? Karena untuk membuat, kan kalau 3 kan berarti dia butuhnya 2.
Berarti kalau 5 otomatis kan lebih dari 2, ya kan? Nah, berarti 3 bisa 4, bisa 5, bisa 6, 7 dan sebagainya. Nah, pokoknya ini dari sini ya, dari sini dulu. Oke, terus ini untuk membuat itu tadi Mas Jaka juga ada syarat lagi. Kalau membuat kopi tidak boleh lebih sama dengan atau lebih dari ya, lebih dari 5 ini. Lebih dari 5. Nanti nggak jadi kopi malahan. Nah, berarti pilihannya tinggal apa? Tinggal 3 sama 4. Nggak mungkin 5. Kalau 5 sendok, kopinya 5 sendok, creamernya 5 sendok, wah itu tidak sesuai dengan komposisi yang di atas atau perbandingan yang di atas itu ya. Jadi ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Berarti ada 2 kemungkinan. A itu nilainya adalah 3 atau 4. Oke, gitu ya. Oke. Kalau nilainya 3 berarti 3 kali 3 berarti 9. 9 sama 10 berarti lebih kecil. P lebih kecil ini B jawabannya. Tapi stop dulu. Kita kan ada 4 juga. Berarti kita coba juga 3 kali 4. 3 kali 4 itu 12. 12 kita bandingkan dengan 10 yang H itu lebih besar. Ini juga berarti lebih besar apa? Lebih besar P di sini. A juga masuk. Berarti jawabannya 2, Mas. Enggak gitu. Jawabannya itu adalah yang D. Kenapa yang D? Karena informasi yang disodorkan, yang ditampilkan, yang ada di soal itu tidak cukup, perbandingannya tidak cukup. Ini harusnya juga harus diperhatikan juga, dipertimbangkan juga yang cangkirnya ini ada berapa cangkir itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Oke, gitu. Nanti jika video penjelasan Mas Jaka kurang jelas bisa tanya di komen, bisa muter lagi videonya sampai jelas, atau nanti bisa ditanyakan oleh teman-teman yang juga fokus di SBMPTN. Oke, kurang lebihnya Mas Jaka minta maaf jika ada salah kata. Mas Jaka sudahi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa. Belajar sedikit belajar.